Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, guru kita, pengasuh Majelis Taklim Nurul Qadiri Chandra yang kami hormati dan kami muliakan, pada DKM Masjid Al-Ikhlas, Mushola Al-Falah, Mushola Al-Barakah, Masjid Taklim Al-Istiqomah, Masjid Taklim Al-Ikhlas, Al-Falah, Al-Hidayah, An-Nur Al-Barakah beserta jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW 011, Bapak Ketua RT 1 sampai 9 RW 11 Perumahan Kehajian Indah yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, serta adik-adikku, anak-anakku semua yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam serta nikmat sehat dan walafiat dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa bersilaturahim thalabul ilmi di Mushola Al-Barakah dalam rangka taklim rutin pembahasan kitab Taklimul Muta'alim yang insyaallah nanti akan dipandu oleh guru kita, pengasuh Majelis Taklim Nurul Qadiri Ciantra. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, serta kita semua salah umatnya dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, selanjutnya diinformasikan kepada kaum muslimin wal muslimat, warga Perumahan Kehajian Indah dan sekitarnya, dimohon kehadirannya di Mushola Al-Barakah dalam rangka taklim rutin pembahasan kitab Taklimul Muta'alim, insyaallah akan dipandu oleh guru kita, pengasuh Majelis Taklim Nurul Qadiri. Sebelum pelaksanaan taklim rutin dimulai, mari kita beristighotsah, kita bersihkan hati kita agar nantinya dapat menerima pancaran ilmu yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولوالدينا آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والقراء والمتهجدين وإلى جميع أهل دور القدس الإمام القطب أبو الحسن علي الشاذلي وإلى أرواح المشايخ المسلسلين إليه وإلى والدي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Wa ila jami' masyayikh minal ahya wal ulama usana ba'usub jaringin Abu Yadim Yati Abu Bustami Abu Humbay Karawang Abu Malikatu Gawang Habib Hasan bin Yahya Yaji Zainul Ahyar Waji Aceng Bakaulan Bahotim Bamuragan Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya
Abuya Muhtadi Kiai Haji Adang Badruddin Kiai Haji Asam Sambuddin Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Ahmad Bashir Kudusi Hanan Maksum Kediri Abah Uci Turdusi Abah Guru Sekumpul Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Syekh Mukri bin Mama Sukiya Karabahong Labuan Bandan Mama Sempur Bagus Ahmad Bakri bin Bagus Sayyidah Ami Husain bin Abu Bakar Idrus Luar Batang Abdullah bin Muhsin Empang Bogor Mama Kiai Haji Mamun Nawawi Cibogor Cibarusah Bah Kasidan Bunut Setu Mbabuyut Mansur Cikaduan Abu Yang Abdul Basir di Curug Sukabumi Kiai Haji Taifur Mawar di Bawarjo Kiai Haji Hasan Basri Kiai Ahmad Mustafa Kiai Amrin Solihin Kiai Mamdu Mastar Garawang Syekh Ahmad Sohibul Afat Tajul Arifin Kiai Abdul Rasid Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullah العظيم أستغفر الله 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 العظيم صلى الله على محمد 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق اللهم أبدل حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم أبدل حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم أبدل حالنا إلى أحسن الأحوال بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام
للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا حفيظ يا رفيع يا معيز يا مدير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيط يا عزيز يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا معصي يا مبدي يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا معين يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مليك ملك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مني يا مانع يا ضر يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا
ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واصبر على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا تائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا لنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم طول أمورنا منفعة وخدمة لديننا ودنيانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على الموت وهونه علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي شر عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدينا آمين. Sekali lagi diinformasikan pada kaum muslimin wal muslimat, warga perumahan Geraha Chandra Indah dan sekitarnya,
Dimohon kehadirannya di Mushola Al-Barokah dalam rangka taklim rutin pembahasan kitab Ta'limul Muta'alim. Insyaallah akan dipandu oleh guru kita, pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Qadiri Chandra. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan kepada guru kita semoga selalu diberikan keberkahan, berkah ilmu, berkah umur, berkah rizki. Keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak keturunan beliau menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita yang mendoakan semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang masih di luar dimohon untuk masuk ke dalam musola karena di dalam masih muat. Pada guru kita waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Libtigha'i mardatillah fid dini wad dunya wal akhirah wa li syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala mana wal hadirun wal hadirat wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah li subutil iman wal islam, al-Fatihah li daf'il bala, al-Fatihah li jalbil arzaq wa qada'il hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal hadirun wal hadirat, semua jamaah yang saya hormati, utamanya kedua DKM beserta pengurus dan jamaah perwakilan dari berbagai masjid musalla Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nur, Al-Hidayah, terutama Bapak RT RW setempat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka acara Tholabul Ilmi Silaturrahmi. Mudah-mudahan hadirnya kita bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkah rizkinya, amin. Berkah umurnya, amin. Salihin salihat putra putrinya, amin. Harmonis rumah tangganya, amin. Sukses usaha dan cita-citanya, amin. Orang tua yang masih ada mudah-mudahan sehat panjang umur. Orang tua, guru, saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosanya, amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mendoakan mudah-mudahan iman semakin bertambah, ibadah semakin istiqomah. Mudah-mudahan akhir dari semua perjalanan hidup kita Allah takdirkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 133.
dari wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu ta'ala yaqulu, Syekh Imam Al-Jalil Al-Ajal Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu ta'ala berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awal, di mana siswa di masa dahulu dengan sukarela menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan belajar mereka kepada gurunya. Yufawwiduna umurahum, menyerahkan segala urusan tentang ta'allum, tentang belajar, ila ustadihim, kepada gurunya. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim, mereka pun memperoleh kesuksesan atas apa yang dia cita-citakan. Maksudnya, kalau anak kita pesantren atau anak kita kuliah, menyerahkan bakat anak tersebut kepada gurunya. Kalau kata guru, ini pesantren Nihayatul Amal misalkan Kerawang, biasanya di sana Kang dites, Qurannya dites, kitabnya dites. Ternyata kata gurunya, kata orang tuanya, biar belajar kitab yai. Ternyata begitu dites, begitu dilihat oleh gurunya, anak ini lebih bakat ke khutmil Quran tahfidz. Setelah itu nanti belajar tafsir Quran. Oh, anak ini yang bakat di bagian kitab, itu yang tahu adalah gurunya. Oh, anak ini bagian fikih, oh anak ini bagian hadis. Maka sekarang kalau bisa, wal ana yakhtaruna bi anfusihim, namun sekarang mereka memilih menentukannya sendiri. Enggak bagus. La yahsulu maksuduhum minal ilmi, mereka tidak mampu menggapai apa yang mereka cita-citakan berupa ilmu wal fikih dan fikih. Jadi kalau anak pesantren, anak sekolah, bakatnya ini apa anak, serahkan kepada gurunya. Oh, anak saya ini bakatnya qori, mesti nanti sama guru disuruh untuk memperdalami Al-Quran. Jangan kiai, jangan qori, jangan Quran, saya maunya kitab aja. Enggak bagus. Karena guru melihat kemampuan anak, guru tahu apa anak ini bakatnya, sehingga orang tua paling bagus menyerahkan pelajaran untuk anaknya kepada gurunya. Wa kana yuka anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, diceritakan bahwa Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a kitabis salati ala Muhammad ibn al-Hasan faqala lahu idhab wa ta'allam ilmal hadis. Memulai belajarnya kepada Syekh Muhammad bin Hasan dengan mempelajari kitab salat, kemudian dikatakan kepada beliau, idhab wa ta'allam ilmal hadis, pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Kata orang tuanya, anaknya suruh belajar ilmu fikih, tapi kata gurunya jangan, karena anak ini hafalannya kuat, anak ini belajar kitab tentang hadis-hadis Nabi. Akhirnya orang tuanya ngikut apa kata gurunya, sehingga anaknya menjadi orang yang sangat alim dalam ilmu hadis. Lima ro'a anna dzalikal ilma al-yaqubi tabihi, karena beliau melihat bahwa ilmu adalah sesuai dengan tabiat Syekh Muhammad bin Ismail, dan beliau pun mempelajari ilmu hadis wa muqaddaman ala jami' a'immatil hadis fasara fihi muqaddaman ala jami' a'immatil hadis. Sehingga karena anaknya ini nurut sama gurunya,
orang tuanya menyerahkan sepenuhnya sama gurunya, akhirnya anaknya jadi panutan imam-imam hadis dalam ilmu hadis. Tuh. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustad. Sewaktu belajar sebaiknya bagi orang yang belajar jangan terlalu dekat duduknya sama gurunya. Alla yajlisa qariban minal ustad inda sabqi bi ghairi daruratin, kecuali adanya hal-hal yang mendesak darurat. Jadi jangan terlalu dekat kecuali ada darurat. Enggak cukup tempatnya, akhirnya berdesakan, ayo maju-maju. Kalau FKDKM masih kosong di depan, mendekat. Kenapa? Karena tempatnya berdesakan, enggak cukup. Itu namanya illa lil daruratin, karena darurat. Kecuali dipanggil sama gurunya, kesini Kang, coba baca kitabnya, coba baca pelajaran yang kemarin, dipanggil sama guru dekat. Kalau kita mah nggak ada keperluan tertentu, nggak darurat, jangan terlalu dekat dengan duduknya seorang guru kecuali tempat nggak memungkinkan. Namun sebaiknya beliau bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustad qadrul qaus fa innahu aqrabu ila ta'dhim. Kira-kira sekedar panjangnya busur panah, ya berapa meter dari sini ke tiang, itu sudah masuk. Lah kalau dari sini kosong pas ke sono semua, kalau terlalu jauh pun ilmu kurang masuk. Hadir di tempat paling pertama dengan hadir paling belakang, kalau pengajian rasa untuk menerima ilmunya lebih baik yang bagian depan. Karena kalau bagian belakang biasanya kurang konsen. Kalau bagian depan hati-hati dengerinnya, hati-hati, takut ditanya. Jadi kalau bagian depan ya. Dulu pernah saya di Al Hidayah, Ustadz Taufik. Saya tanya itu ibu satu orang, teman berikutnya nggak datang lagi. Sampai sekarang saya nggak pernah nanya lagi. Kalau nanya bareng-bareng. Karena jawabnya bareng-bareng, kalau salah nggak begitu ketahuan Kang. Alhamdulillah, tenang aja Kang, nggak bakalan ditanya. Ini paling depan soalnya. Ya Allah. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtariza anil akhlaqid damimah. Pelajar sebaiknya selalu menjaga akhlak tercela, karena hal tersebut bagaikan anjing secara maknawi. Orang yang belajar bukan hanya menjaga ilmunya doang, ilmu dipelajari terus, tapi sama gurunya enggak berakhlakul karimah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau ada orang tua kurang hormat terhadap guru anak, maka ilmunya anak itu sampai di leher, enggak masuk di hati, enggak diamalin, artinya enggak manfaat dan barokah kan. Ada cerita di dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang santri mondok ke Tuan Syekh. Orang tuanya lagi ngirim, ngelihat anaknya makan bukan dengan daging, tapi dengan daging yang nimpel ke tulang, lebih banyak tulang-tulangnya. Ternyata orang tuanya buruk sangka. Aduh, kejam banget Tuan Syekh ini. Kenapa? Anak saya dikasih daging dikit banget yang nimpel sama tulang-tulangnya. Kalau gitu anak saya tak bawa pulang aja. Akhirnya Pak, anaknya dibawa pulang. Kata Tuan Syekh, kenapa Pak mau dibawa pulang? Begini-begini Tuan Syekh. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan. Akhirnya begitu sampai di jalan, keluar dari pondok pesantren Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, anaknya ditanya sama bapaknya, Dek, ya turun, tentunya bapaknya ngerti, nggak kayak kita kan, kita mau nanya apa? Lah ditanya satu persatu, ilmu sorob, ilmu nahu, ilmu alat, dijawab semua kan. Ditanya ilmu fikih, anaknya menjawab. Ditanya ilmu tafsir, anaknya menjawab. Pokoknya dijawab semua.
Dam sampai di pertengahan jalan belum nyampe di rumah di Manakib yang karangan dari Aba Anum itu ada. Nyampe di jalan ternyata minta orang tua ini anaknya mau dibalikin lagi ke Tuan Syekh. Begitu nyampe di depan Tuan Syekh Abdul Qadir bertanya, kenapa Pak anaknya kok balik lagi? Waduh Tuan Syekh, mohon maaf saya udah buruk sangka ke Tuan Syekh. Kenapa emang Pak? Anak saya ilmu alat saya tanya nahu sorob menjawab, ditanya ilmu hadis menjawab, ditanya ilmu fikih menjawab. Enggak ada pertanyaan saya yang tidak dijawab Tuan Syekh. Saya mau balikin anak saya untuk pesantren di sini lagi. Apa jawaban Tuan Syekh? Pak, bukan saya enggak nerima anak bapak pesantren di sini lagi. Saya nerima, cuman walaupun suruh balik lagi ngaji di sini berapa tahun pun ilmu anak bapak cukup sampai di leher saja, enggak masuk ke dalam hati karena akibat su'ul adab, buruk sangka, adabnya tidak baik kepada gurunya. Makanya hati-hati. Ingat anak kita dulu TK di mana? Gurunya siapa? Begitu SD ketemu dengan gurunya, begitu SMP kenali gurunya, begitu pesantren seling bertemu dengan guru kelasnya. Jangan sowan ke pengasuh doang, karena yang ngajarin anak kita adalah guru wali kelas. Tuh. Agar apa? Agar anak kita ilmunya tinggi, akhlaknya bagus. Mudah-mudahan juga cita-citanya yang tinggi dikabul oleh Allah. Kalau sudah seperti ini, ilmunya cuman hanya sampai di leher saja, buktinya ini ilmunya tidak manfaat. Walaupun kuliah kemana, titelnya SOS ya Pak dia. Karena ada SOS itu. Apa itu Kang? Ala ini punya titel nih Pak ini. Iya ini ketua apa ya Kang? Serikat. Ketua serikat. Beliau kuliah ini. Ini cuma nyamar Bu. Ini orang penting. Iya. Jadi kalau ilmu anak kita ingin manfaat dan barokah, walaupun anak kita tidak tinggi-tinggi amat ilmunya, syarat pertama adalah hormati guru anak. Ilmu bisa diperoleh dengan belajar, barokah bisa diperoleh dengan ridho guru, manfaat bisa diperoleh dengan adanya budi pekerti yang baik. Jadi kalau ingin anak kita menuntut ilmu, ingin ilmunya manfaat dan barokah, harus dengan ridho guru. Ridho guru. Pak, mohon maaf ya anak saya ini udah dapat sebulan di sini nggak betah. Ini mau berhenti melulu, mau dipindah. Boleh silahkan. Tapi kalau bisa sebelum dipindah, Bapak itu dulu anaknya dibilangin dulu. Kalau bisa jangan ya nak. Jangan pindah. Walaupun pindah pesantren mana, pelajarannya sama, tergantung keinginan dan cita-cita anaknya. Sebab orang menuntut ilmu kalau tiga hal ini ada yang kendor nggak bisa Pak. Satu, anaknya semangat. Dua, kedua orang tuanya semangat. Tiga, gurunya semangat. Anaknya semangat, orang tuanya semangat, guru yang ngajarin semangat. Ini bisa sukses. Anaknya nggak semangat, orang tuanya Masya Allah butuh ini dikirim, butuh berapa dikirim, semangat orang tua. Tapi anaknya nggak semangat belajar, nggak bisa. Anaknya semangat, orang tuanya semangat, gurunya nggak ada, nggak bisa. Jadi anak, orang tua, guru sama-sama semangat. Sebab ba'dul ulama mengatakan orang bahagia dan orang sengsara disebabkan lima hal. Berapa Pak? 5. Orang hidup ini sengsara dan bahagianya disebabkan 5 hal. Pertama, urusan ekonomi. 2, masalah suami. 3, masalah istri. 4, masalah anak. 5, masalah tetangga. Ya Pak ya, coba perhatikan ini Pak.
ekonomi, suami, istri, anak, tetangga. Masalah orang hidup ada di 5 hal ini, ya Pak ya. Terutama yang pertama, ulama menyebutkan urusan ekonomi, rezeki. Kadang udah nyewa kontrakan, udah nyewa rukonya 15 juta, modalnya 15 juta. Masya Allah, begitu jualan nggak laku Kang. Modal untuk nyewa ruko hilang, modal untuk barang-barang yang akan dijual juga nggak ada. Masya Allah, 30 juta cuman hanya beberapa bulan nggak laku. Dicoba lagi kerja, begitu dicoba lagi kerja ternyata rezekinya lebih nyaman kerja daripada jualan. Udah kerja. Kalau urusan ekonomi, kita berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam, kuat Pak. Dipaksa kan. Beda dengan sholat Jumat, 1 jam gak kuat nahan. Ya, ya. Kalau kerja, saya tahu kemarin di tempat Pak Edi katanya 8 jam. Saya baru ngisi pengajian sebanyak itu orangnya. Iya, cowok semua, banyak banget. Begitu masuk saya agak gededekan, gemeter. Banyak banget ini orang. Ya Allah, ternyata banyak banget. Jadi urusan rezeki Pak. Kalau urusan pekerjaan, urusan mencari nafkah, seorang suami walaupun badan meriang, malam dikerokin sama istrinya, jam 7 berangkat ke PT. Betul Pak ya? Urusan ekonomi dapat pahala Pak. Tujuannya istighfafan anil masalah, biar anak-anak saya dan istri saya, keluarga saya menjaga dari minta-minta. Berangkat Bu dalam keadaan panas dingin, tangannya sampai tebel, apa namanya Bu? Iya, kapalan Kang. Sehingga mau nyentuh HP yang Android begini, mau nyentuh A keluar ABC. Kenapa? Gede Kang, gede. Beda dengan jari-jarinya Syahrini, giniin lah Syahrini Graha. Ya, ini lebih aku cintai kata Nabi daripada orang yang tahajud. Kenapa? Orang yang penuh tanggung jawab untuk masalah ekonomi keluarga, walaupun berangkat pagi pulang malam, itu pahalanya sangat besar. Besar Pak pahalanya, kewajiban. Bapak duduk gak berhenti-berhenti dari asar ngaji sampai maghrib, sampai isya ikut kajian. Anak terlantar, neraka. Anak istri terlantar, jangan. Bisa-bisa kata istrinya mijikomnya dibawa ke musola. Nih mijikom isi. Iya kan? Harus bisa ngatur waktu. Ekonomi. Kadang orang saling membunuh akibat ekonomi. Betul? Waduh, ya Allah, seperti orang Jaya Sampurna. Orang ngontrak, anaknya nangis, dinitain ibunya, tetap aja anaknya susunya habis. Akhirnya dengan spontan bapak ini pergi ke Indomar karena ingat tangisan anak yang tidak tega. Orang tua itu sangat tidak tega kalau anaknya sakit, kalau anaknya pengen apa, apalagi ibu-ibu. Seakan-akan kalau anaknya sakit, dalam hatinya, jangan anak saya ya Allah, biar saya aja. Kenapa? Enggak kuat ngelihatnya. Tapi gak usah doa kayak gitu Bu, minta sembuh aja. Kadang ibu-ibu doa kayak gitu, ya Allah biar penyakitnya pindah sama saya, jangan sama anak saya. Anaknya sembuh, ibu dirawat gak berhenti-berhenti. Jangan, gak boleh. Singkat cerita, orang Jaya Sampurna kata tetangga akhirnya pergi ke Indomar, ngambil itu susu SGM yang ukuran 6 bulan ke atas, kecil banget. Diambil, akhirnya bawa keluar, ternyata diteriakin maling. Terus dikejar, akhirnya ada danau, dia lompat. Begitu lompat, dia ternyata meninggal dunia. Anak istrinya sampai subuh nyari suami tadi kemana, suami saya nyari pinjaman kemana.
Nyari pinjaman kemana? Ke saudara udah banyak utang, ke ini udah banyak, akhirnya nikat. Itu karena kebutuhan, bukan karena serakah, bukan karena tamak. Singkat cerita, besoknya jam 7 ada pengumuman di grup-grup. Akhirnya kebetulan istrinya membaca status orang tadi. Kok ini kayak suami saya ya? Begitu disamperin ke kantor desa Jaya Sempurna, ternyata bener Pak. Suaminya tadi yang pergi mau minjem duit buat beli susu, akhirnya ketemu dalam posisi tidak bernyawa, meninggal dunia. Ekonomi Pak. Jadi orang kalau sudah dibenturkan dengan ekonomi, ya Allah, nggak bisa. Tapi tidak ada jaminan orang yang bagus ekonominya rajin ibadahnya, tidak. Sebab dulu ketika ngontrak rajin banget, duha iya, tahajud iya, bahkan kalau berdoa sampai nangis-nangis. Iya, saking kepenginnya rumah tempat tinggal, akhirnya dijawab oleh Allah, pindahlah ke Geraha. Saat itu suami istri tidak punya anak, berdoa kepada Allah akhirnya punya anak. Jarang kelihatan. Kalau biasanya jam 7 di musola duha, ini menghilang. Kemana Kang? Gak tahu. Repot, sibuk. Kenapa? Meeting terus. Makanya bukan sebuah jaminan sulitnya ekonomi orang ini malas beribadah. Karena begitu sukses kadang itulah yang membuat godaan untuk kita malas ibadah. Dulu kalau ngontrak sering belum waktu sholat udah di masjid. Kenapa? Adem. Ya kipas hidupin. Kalau dikontrakan kan tahu sendiri, panasnya banget. Ya, akhirnya ke masjid. Itu kerjaan saya. Kontrakan saya di kandang roda, di belakang kontrakan ada Masjid Al-Muqarrabin, cat kuning itu Kang. Saya kalau udah jam 11 ke situ tiduran dulu. Ustaz, iya. Oh ini ya itikaf, bukan itikaf, nyari adem. Nyari adem Kang. Anak itu Bu, ya Allah, sebulan 3 kali sariawan. Panasnya luar biasa ngadep ke barat. Tuh. Ya Allah, ekonomi, ya kan? Kadal fakru ayyakuna kufron, hampir orang yang butuh tentang masalah ekonomi fakir itu mendekati kefakiran. Tuh, ya. Ekonomi pertama ya. Aduh kalau urusan ekonomi, Masya Allah, apapun akan dikerjain oleh orang tua asal ngelihat anaknya masih tersenyum. Maka dalam kitab adab itu ada Kang, kalau anak kita punya mainan yang sekiranya ditangisi oleh anak tetangga, jangan dibawa Kang. Walaupun bapak bisa beli, jangan nak, jangan dibawa keluar mainannya nak. Emang kenapa? Jangan, kasihan anak tetangga. Mobil-mobilan ada remote, kan nangis anak tetangga. Bapak, aku pengen beli kayak gitu. Hati orang tua. Kadang anak gak nanya orang tua punya duit, begitu keluar ada mang-amang, mau 3 mau, udah dibawa kan, padahal belum tentu orang tuanya bisa bayar. Dek kok banyak banget. Iya kata amangnya suruh ambil aja, ya jualan itu, ya Allah itu. Makanya kalau kita beli mainan anak yang tak ditangisin anak tetangga, jangan dibawa keluar, dosa orang tuanya. Urusan ekonomi, ya Allah. Yang kedua tadi apa Pak? Suami. Jadi ibu-ibu ini bisa bahagia kalau suaminya benar. Walaupun duit dijatah banyak, apalagi pas-pasan, tapi suami nggak bener, nggak bakalan hidup bahagia. Nggak bakalan hidup bahagia. Jadi kalau kita angkat Pak Edi, kalau kita mah urusan suami ini sudah bener, istri pasti bahagia. Suami yang kedua ya. Yang ketiga istri. Nakalnya istri, nakalnya seorang anak itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi beban kepada suami. Tingkat rumahnya Pak, mobilnya tiap tahun ganti. Kalau 2 orang nggak nurut sama bapak, anak sama istri nggak bisa bahagia hidup. Bener ya Pak ya? Tuh. Yang ketiga, yang keempat apa tadi Pak? Anak Pak.
Satu-satunya milik kita bersama dari dunia sampai di akhirat adalah anak, Pak. Bapak masih ada, dibilang anak bapak. Bapak udah pergi pulang ke alam barzah meninggal dunia, masih disebut anak bapak. Tapi kendaraan, rumah, istri bapak meninggal dunia bukan milik bapak. Ya kan? Motor dinaikin, suami yang baru. Mobil ya dinaikin, suami yang baru. Padahal mobil ngangsur 4 tahun. Rumah ditidurin sama suami yang baru, padahal ngangsur 15 tahun. Ya Allah. Ya Pak ya. Ganti kepemilikan semuanya, Pak. Ganti. Apalagi misalkan bapak tirinya kejam banget sama anaknya. Kalau seperti itu, bapak walaupun meninggal dunia bangun dari alam barzah, samperin, Pak. Keluar. Insya Allah nggak betah di rumah itu. Tuh. Jadi milik kita dunia dan akhirat titipan Allah hanya satu, adalah anak. Makanya anak di dalam Al-Quran bisa jadi musuh, bisa jadi teman, bisa jadi yang melindungi orang tua. Kalau gak hati-hati dalam mendidik anak, anak bisa jadi musuh, Pak. Di daerah Palembang ada anak nusuk ibunya gara-gara minta motor gak dibeliin. Ibunya cuman kuli di sawah. Anaknya datang dalam keadaan mabuk, maksa orang tua minta supaya beliin motor. Jawaban orang tua, nanti nak ngumpulin dulu. Ke dapur ngambil pisau, ibunya ditusuk, langsung meninggal dunia. Anak bisa jadi musuh. Al-Quran bilang hati-hati dengan anak. Salah sedikit dalam mendidik gak bisa membahagiakan dunia akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleha ya Bu ya. Ada kita sudah seperti itu, gimana gak ada kita ya. Jadi doa orang tua itu bagaikan doa Nabi terhadap umatnya, maka sering-seringlah mendoakan anak-anaknya. 4 hal, mudah-mudahan gak lupa. 4 hal bisa menyebabkan anak itu soleh-soleha. Yang pertama, nazra' fi qulubihim ta'zimuddin. Tanamkan di dalam hati anak pengagungan terhadap agama. Saya ulangin lagi, agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha, ada 4 yang harus dilakukan. Pertama, nazra' fi qulubihim ta'zimuddin. Tanamkan di dalam hati anak pengagungan terhadap agama. Apa contohnya Ustadz? Ada orang sholat, nak jangan rame nak, ada orang sholat. Ada orang ngaji, teriak-teriak terus lari-lari. Jangan nak, kalau ada teman yang ngaji di situ hormatin. Nazra' fi qulubihim ta'zimuddin. Ditanamkan dalam hatinya. Saat mahalul qiyam, dek, diam nak, ini mahalul qiyam, menghormati Nabi. Kalau zaman dulu kan itu rotan, mirah saya Pak dulu. Begitu pulang dari ngaji ke rumah, saya nangis, ditambahin sama orang tua, diam, kamu berarti nakal di sana, makanya dipukul. Kalau sekarang, bapak, ini saya dicubit, aku sampai mirah. Mana ustadznya? Ya Allah, beda dengan zaman dulu. Sehingga orang alim lebih banyak sekarang, orang hafal Quran lebih banyak sekarang, orang pandai kitab banyak sekarang, tapi ilmu keberkahan semakin sedikit, semakin sedikit. Kenapa? Kayak tadi. Kalau dulu Pak, bergurau saat ngaji kayak gini dilempar, diam. Kalau sekarang anak nggak dicubit, cuman bajunya basah dengan air di depan musola. Saya pernah Pak, anak turun dari musola Haji Dani, digini nama temennya air yang dari got, di got. Akhirnya anaknya bilang itu yang nyemprotin air got saya. Ibunya datang. Waduh, ini ujian besar kata saya. Padahal masih baru saya di Cikarang, di Kukun.
Enggak Bu, saya masa ngambil air comberan diiniin. Tanpa sengaja mungkin malaikat memberikan pertolongan. Lari teman anaknya nemui saya. Bu, bukan Pak Ustadz, itu tuh teman saya yang namanya ini. Ayo samperin ke sono. Aduh, maaf ya Pak Ustadz, maaf. Hal yang nggak masuk akal. Gimana ilmunya bisa barokah? Kalau ada namanya Ki Abdul Hamid dari Pamekasan Madura Pak, dulu ketika mondok di Sidogiri. Ki Abdul Hamid kalau mondok zaman dulu kan tanah Pak Edi. Teri dikirim dari rumah, betul? Beras dikirim dari rumah. Ki Abdul Hamid ini bata-bata Pamekasan waktu mondok di Sidogiri, saking takdimnya kepada guru, saat dia nasi sudah mateng, udah dicentong ditaruh di nampan, misalnya satu nampan 3 orang, dia masih ngegoreng ikan biar nasi nanti ikan mateng, nasi juga dingin. Ternyata nasi tadi dimakan oleh ayam kiai, padahal satu-satunya nasi, nggak ada lagi berasnya. Mau ditimpuk sama temennya, woi ayam, jangan kata Ki Abdul Hamid. Kenapa emang? Itu ayam kiai, udah biar dimakan, kita nunggu sisanya. Ke ayamnya Pak, ke ayamnya hormat, jadi ulama besar di Pamekasan, saking takdimnya kepada guru. Kalau kita nggak peduli ayam kiai, ayam siapa, pokoknya kalau macam-macam naik ini buang kotoran sampah. Ya Allah, Ki Abdul Hamid Pak, dimakan. Menurut sejarah yang diceritakan oleh guru saya, itu nasi satu nampan dihabisin sama ayam. Kata temennya gregetan, oh kenapa buat ayam atau buat aku? Lu udah jangan, gak boleh nyakitin sampai ayam kiai saya berguru. Begitu, iya kan? Mudah-mudahan cerita ini semakin ada takdim terhadap guru anak, terutama guru ngaji Quran. Capek banget. Saya dari 2007 di Cikarang ini ngajar anak-anak, berhenti 2017 karena udah ada ustadznya. Kata Haji Dani, Ustadz anak-anak sudah dipegang ustadz ini sekalian merobbi marbotnya. Oh ya Pak Haji, sampai sekarang di rumah ada yang ngajar tetangga. Paling capek Pak, paling capek perasaan. Wa idza salaka ibadi ini, jangan kayak gitu, nangis dibilang gitu, jangan kayak gitu. Wa idza sa'alaka ibadi, ayo baca wa nya kan satu, kenapa 4? Wa mikir wa idza suaranya kenceng, anaknya kalau mentalnya kuat nanti tuanya menjadi ulama yang tegas. Wa idza anaknya nggak denger. Iya, ya Allah, capek banget Pak. Giliran Iqra 3 1 lembar ini hatam dan nggak ada yang salah panjang pendeknya dulu, guru paling seneng. Alhamdulillah, besok naik. Kenapa anak saya Ustadz Iqra-nya udah sobek 2 kali, udah ganti 2 kali, Iqra 3 melulu Ustadz. Sedangkan anak tetangga Ustadz baru 3 bulan udah Iqra 5. Ya Allah, salah lagi Bu gurunya, salah lagi. Padahal nggak ada guru pilih-pilih, nggak ada main belakang. Iya kalau paslon 1 paslon 2 main belakang, kalau ini enggak Pak. Ya Allah, capek banget Pak, bener. Di sini diajarin Kang sama saya, di sebelah sono nangis berantem saling tinju. Duduk. Sebelah sono dekat pintu nangis. Lah kenapa nangis? Ngumpul Pak Ustadz. Ya Allah, kata saya, berat banget. Mending ngajar bapak-bapak kayak gini kan, nggak ada yang ngumpul kan? Nggak ada kan? Ya Allah, sedih kadang kalau dipikirin. Pernah saya diserempet oleh bapak-bapak. Ternyata begitu diserempet, duh Pak kok nyerempet saya, motor Supra tahun 2000. Pak kok nyerempet saya Bapak? Ya situ nggak lihat-lihat. Ya, kok di belakang Bapak itu anak yang ngaji sama saya. Akhirnya anaknya langsung ke depan meluk saya. Pak, jangan diapa-apain, ini guru saya. Ya Allah, nangis itu orang tua. Anaknya cerdas, dari abata sampai juz ammah dia banyak hafal. Tapi orang tuanya nggak kenal gurunya. Mudah-mudahan nggak terjadi ini ya, kesini ya.
Iya kan? Ya Allah, aturan setahun sekali Kang silaturahmi ke gurunya. Bu, ini ada gamis gitu. Bu, Pak, ini ada parcel gitu. Ini ada sarung BHS gitu ya. Ya Allah, sedih Pak, sedih Kang. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah diberikan kesabaran guru ngaji. Sebab kalau guru ngaji berhenti semua, beralih ke usaha, siapa yang mau ngajar anak-anak kita tuh? Bapak aja ngelihat tadi karena anaknya lari-lari gregetan, padahal malam ini doang. Coba bayangin yang bertahun-tahun ngajar anak-anak. Maka dalam hadis itu ada di antara yang bisa mereda amarah murka Allah ada 3. Pertama, bayi yang masih nikah. Allah mau mengirim bencana ke desa Ciantra, Allah masih melihat bayi yang masih nikah. Iya. Yang kedua, Allah masih melihat orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang setiap malam masih rajin sujud dan tahajud. Ketiga yang bisa meredak murka Allah adalah guru ngaji Al-Quran. Maka guru ngaji Al-Quran bisa jadi lebih dulu surganya daripada para ulama. Karena yang dididik dari bacaan Fatihah sampai dia bisa baca Quran itu. Ya Allah, jangan galak-galak ya Pak sama guru anaknya. Harus kenal ya Pak, harus kenal. Iya. Yang dapat meredak murka Allah ada 3. Yang pertama, bayi yang masih nite. Yang kedua, orang tua yang rajin sujud. Yang ketiga adalah guru ngaji Kang. Guru ngaji Al-Quran paling susah, paling sulit. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah rezekinya, berkah umurnya, solihin solihat putra putrinya, harmonis rumah tangganya, sukses usaha dan cita-citanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi Ta'lim rutin pembahasan kitab Ta'limul Muta'alim yang disampaikan oleh guru kita pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Qadiri. Mewakili jamaah kami ucapkan terima kasih kepada guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil manfaatnya dan mengamalnya di kehidupan kita sehari-hari, dan mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Di ujung tali mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
والسلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات